Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Hari ini semoga sehat-sehat ya. Sekarang 18 November 2025 teman-teman. Kita akan menyaksikan pertandingan malam ini ya. Timnas U22 ketemu dengan Mali U22. Ini adalah pertandingan leg yang kedua. Yang pertama diadakan tanggal 15 November, teman-teman, jamnya sama, stadion sama di Pakansari ya. Indonesia kalah telak teman-teman. Di leg pertama ya, kalah telak 0-3. Itu sudah diprediksi juga ya teman-teman, karena kita lihat timnas Mali ini adalah salah satu tim yang kuat. Di kelompok umur kuat teman-teman, U17 juga kuat ya. Di kelompok umur 20, 22, 23 juga kuat, di senior juga kuat ya, termasuk tim yang kuat Mali ini dari Afrika teman-teman. Kita lihat kan ya fisik orang-orang Afrika. Nah, ingat nggak waktu timnas U17 kita ketemu dengan Zambia ya, itu luar biasa fisiknya ya, larinya kenceng ya, terus langkahnya panjang. Nah, ini salah satu kelebihan di timnas bola itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalah fisik juga kita harus berhitung juga ya, kecepatan larinya. Ya kita lihat teman-teman, waktu kita bertanding ketemu Mali U22 di leg pertama, kecerobohan sedikit aja ya bisa langsung menjadi gol. Kita langsung dihajar aja. Kalau ada kesalahan dikit di bagian belakang ya, di lini belakang, kita langsung gelagapan dan langsung dibobol gawangnya dengan mudah ya. Inilah kalau tim yang kuat atau tim yang bermain bagus itu, jika ada kesempatan nggak akan disia-siakan dan akan menjadi gol ya. Jadi kita bisa belajar dari situ seharusnya. Nah, timnas Indonesia kemarin juga banyak peluang, tapi karena mungkin yang saya bilang kelas itu ya, yang saya bilang kelas, saya bilang pengalaman, saya bilang mental, ya itu pentingnya di situ teman-teman. Jadi banyak peluang juga ini yang sedang diselesaikan oleh timnas Indonesia ya. Semuanya ya, kelompok umur maupun senior juga sama. Indonesia sering sekali mendapatkan peluang-peluang bagus di setiap pertandingan, tapi finishingnya yang dari dulu menjadi PR timnas Indonesia, belum selesai sampai hari ini. Ya, jadi finishing timnas Indonesia belum selesai-selesai teman-teman. Bagaimana mengefektifkan atau mengoptimalkan pemain lini depan supaya setiap peluang itu harus menjadi gol itu gimana ini? Ya, timnas Indonesia itu sebenarnya mainnya juga bagus teman-teman ya. Cuma itu tadi, begitu ada peluang sepertinya kok finishingnya tuh mental gitu. Finishingnya itu mentah, finishingnya itu nggak selesai ya, nggak selesai sampai gol. Ada yang meleset, ada yang kerebut lagi, ada peluangnya udah bagus di areal gawang lawan. Itu sering sekali teman-teman kalau amati ya, setiap pertandingan timnas Indonesia baik kelompok umur maupun senior ya, peluangnya banyak tapi jarang yang menjadi gol. Itu yang membuat gol timnas Indonesia mandul di situ, dan akhirnya akan kalah dengan serangan balik lah, momen-momen yang krusial, yang lengah sedikit jadi gol oleh lawan. Nah, ini yang menjadi PR timnas Indonesia. Ini sampai hari ini belum selesai. Di zaman Sintayong juga sama, teman. PR-nya adalah finishing. Di zaman Patrick Kluivert apalagi, wah itu kelihatan sekali finishingnya. Ya, jadi PR timnas Indonesia itu di finishing sampai hari ini. Bahkan kemarin sebelum ada striker ya, kita sedang mencari striker, tapi setelah ada striker sampai hari ini belum terlihat efektivitas lini depan ya, begitu ada peluang langsung menjadi gol itu belum terlihat. Apalagi kalau lawan tim-tim yang lebih kuat ya, waduh, terlihat sekali di situ. Jadi malam ini teman-teman menjadi ajang perbaikan ya buat Indra Safri untuk memperbaiki tim. Di leg pertama kalah 0-3 dari Mali U22. Nah, semoga ya Indra Safri bisa mengambil pelajaran di pertandingan pertama, dan di leg kedua ini bisa ya minimal nggak kalah lah ya, minimal nggak kalah. Tapi kayaknya ya akan berat teman-teman, karena Mali memang efektif permainannya, efektif ya, dan fisiknya juga gede-gede, tinggi-tinggi.
ya fisiknya juga kuat. Nah, minimal nggak kalahnya udah bagus nih. Hari ini banyak prediksi malah bisa kalah banyak prediksi dari beberapa netizen. Tapi ya saya berharap ada perbaikan ya di leg kedua ini, teman-teman. Nggak tahu ya, hari-hari ini informasi netizen itu kok agak-agak negatif ya terhadap PSSI, terhadap timnas U22 ini. Saya nggak ngerti ya, ini dari mana saya juga nggak ngerti ya. Tapi kita sebagai anak Indonesia ya, kita sebagai supporter, kita sebagai fan ya, kita tetap harus berpikir optimis ya teman-teman, positif supaya timnas Indonesia itu kedepannya menjadi lebih baik dan bisa mendunia. Nah ini PR-nya di PSSI atau di Erick Thohir, bagaimana cara mencari pelatih yang hebat supaya bisa menemukan bakat-bakat yang hebat ya, maupun pencari bakat di Indonesia itu dicari di mana pencari bakat yang hebat di Indonesia ya. Ya Indonesia bagian timur juga banyak ya. Kita harus efektifkan ya mencari bakatnya seperti apa, kriteria seperti apa, untuk kelas internasional itu karakternya harus seperti apa, harus benar-benar serius ya. Kalau enggak ya Indonesia akan jalan di tempat teman-teman. Di Asia Tenggara pun kita di tangan Sintayong kita sudah bicara banyak ya, Asia Tenggara, raja-raja Asia Tenggara ditundukkan oleh Sintayong. Tapi nggak tahu nih setelah Sintayong nggak ada, apakah Indonesia masih bisa berharap Indonesia akan menguasai Asia Tenggara ya. Ini kita tunggu aja teman-teman ya. Yang pasti malam ini kita akan lihat bagaimana perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Indra Safri terhadap timnas U22 ini teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya. Jadi kita sama-sama lihat lah ya bagaimana di leg kedua ini timnas U22 ya, yang dinakodai oleh Indra Safri. Nah ini bermanfaat untuk di SEA Games nanti ya, di Thailand. Kita akan ketemu dengan tim-tim kuat kayak di Thailand ini ya. Nggak tahu nih materinya siapa saja yang diturunkan oleh Indra Safri, tapi rumor yang saya terima ya Marcelino akan main, Evar Sinar akan main, tapi nggak tahu nanti diizinkan oleh klubnya atau enggak. Nah ini ya susahnya kalau bermain di luar jadwal FIFA ya. Jadi nggak semua klub harus melepas para pemainnya. Ini dilemanya buat timnas di Asia Tenggara khususnya ya. Seperti ini teman-teman ya. Yang nggak tahu lah, kita tunggu aja ya. Tapi tetap kita harus optimis, kita harus semangat dukung terus timnas Indonesia teman-teman. Karena itu adalah milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia ya. Kita boleh lah ya, kita kritisi yang lain-lain, tapi tetap kita dukung timnas Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.